Perkenalkan, nama saya Rian Variansyah. Saya dari kelas 647AH07. Pada saat ini saya akan menjelaskan summary manajemen keuangan. Untuk yang pertama, pengertiannya adalah manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha. Nah, untuk yang B, perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan, pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Analisisnya meliputi 1. Inflasi dan efek terhadap suku bunga. 2. Deregulasi lembaga-lembaga keuangan. 3. Peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan. 4. Semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Selanjutnya, yang C, perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21. Tidak begitu pesat, perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Perkembangan teori keuangan adalah 1. Teori pasar modal efisien. 2. Teori struktur modal. 3. Teori dividen. 4. Teori diskon aliran kas. 4. Teori agensi. 5. Teori informasi asimetrik. 6. Teori portofolio. 7. Teori opsi. Selanjutnya D. Peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Kedua, manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Ketiga, untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa dibentuk hutang dan modal sendiri. Selanjutnya, fungsi manajemen. 1. Pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Nah, untuk yang F, tujuan manajemen keuangan. 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. 2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. 3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk yang F, tujuan manajemen keuangan. 1. Maksimumkan nilai perusahaan. 2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. 3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang yang akan datang. Untuk yang G, tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menentukan strategi keputusan kunci dari suatu perusahaan meliputi 1. Pemilihan produk dan pasar perusahaan. 2. Strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran dan penjualan. 3. Seleksi pelatihan, pengorganisasian, dan pemotivasian para eksekutif dan karyawan-karyawan lain. 4. Perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. 5. Penyesuaian hal-hal di atas jika lingkungan dan persaingan berubah. Selanjutnya, untuk yang terakhir, keputusan manajemen keuangan. 1. Penganggaran modal, capital budgeting, proses perencanaan dan pengolahan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. 2. Struktur modal, kapital struktur, kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. 3. Modal kerja, working capital, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Terima kasih. Berikutlah penjabaran atau summary dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.